Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Aditya Pratama. Dalam video ini saya akan menjadi interpreter dari video TED yang berjudul How to Spot a Misleading Graph. Atau dalam bahasa Indonesianya, bagaimana cara mengetahui kepalsuan dari grafik tersebut. A toothpaste brand claims their product will destroy more plaque than any product ever made. A politician tells you their plan will create. Jadi ada sebuah produsen pasta gigi yang mengklaim dapat menghancurkan berbagai jenis plak gigi ketimbang merek pasta gigi lain. The most jobs. Create the most made. A politician tells you their plan will create the most jobs. Seorang politisi mengatakan rencananya akan memberikan banyak lapangan kerja. We're so used to hearing these kinds of exaggerations in advertising and politics that we might not even bat an eye. Kita sudah sering mendengar pernyataan berlebihan ini pada iklan ataupun politik sehingga kita sudah tidak kaget lagi karena sudah normal bagi kita yang sering mendengar ini. But what about when the claim is accompanied by a graph? Tapi bagaimana bisa klaim tersebut didukung dengan grafik? After graph isn't an opinion. Jadi lagi pula grafik sebenarnya bukan pendapat. It represents cold hard numbers, and who can argue with those? Dia mewakili suatu angka dan siapa yang dapat membantahnya. As it turns out, there are plenty of ways graphs can mislead and outright manipulate. Namun ternyata ada banyak cara membuat grafik dapat menyesatkan dan bahkan memanipulasi. Here are some things to look out for. Berikut adalah beberapa hal yang harus kita waspadai. In this 1992 ad, Chevy claimed to make the most reliable trucks. Pada iklan tahun 1992, Chevrolet mengklaim mereka telah membuat truk paling andal di Amerika Using this graph. dengan grafik ini. Not only does it show that 98% of all Chevy trucks sold in the last 10 years are still on the road. Maaf. Tak hanya menunjukkan bahwa 98% truk Chevrolet yang terjual dalam 10 tahun ini masih di jalanan Amerika Serikat atau masih kita gunakan. Looks like they're twice as dependable as Toyota trucks. Tapi juga menampilkan mereka 2 kali lebih terpercaya daripada truk buatan Toyota. That is, until you take a close numbers on the left. Namun, itu sebelum Anda melihat lagi pada angka di sebelah kiri, and see that the figure for Toyota is about 96.5%. Dan kita bisa melihat bahwa angka untuk Toyota adalah sebesar 96,5%. The scale only goes between 95 and 100%. Dan jaraknya itu hanya
sekitar dari 90% dan 100%. If it went from 0 to 100, it would look Jika itu dari 0 ke 100, maka grafiknya akan terlihat seperti ini. This is one of the most common ways graphs misrepresent data. Ini adalah salah satu bentuk grafik yang salah menampilkan data By distorting the scale. dengan mengubah skala. Zooming in on a small portion of the y-axis Memperbesar suatu bagian dengan sumbu Y exaggerates a barely detectable difference between the things being compared. Untuk memperbesar perbedaan tipis antara hal-hal yang dibandingkan. And it's especially misleading with bar graphs, since Dan khususnya menyesatkan dengan grafik batang. we assume the difference in the size of the bars Karena kita mengasumsi perbedaan antara ukuran tiap batang itu is proportional to the values. sebanding dengan nilai asli. But the scale can also be distorted along the x-axis. Tetapi skala juga bisa diubah pada sumbu X. Usually in line graphs showing something changing over time. Yang biasanya pada grafik garis yang menunjukkan tren perubahan. This chart showing the rise in American unemployment from 2008 to 2010 Grafik ini menunjukkan peningkatan pengangguran di Amerika dari tahun 2008 hingga 2010 manipulates the x-axis in two ways. dengan memanipulasi sumbu X melalui dua cara. First of all, the scale is inconsistent, compressing Pertama, skalanya tidak konsisten the 15th-month span after March 2009 dengan membuat jarak 15 bulan setelah Maret tahun 2009 to look shorter than the preceding 6 months. terlihat lebih pendek dari jarak sebelumnya yang 6 bulan. Using more consistent data points gives a different picture. Penggunaan titik data yang konsisten menampilkan gambar yang berbeda. With job losses tapering off by the end of 2009. Dengan pengangguran melandai pada akhir tahun 2009. And if you wonder why they were increasing in the first place, Dan jika Anda bertanya-tanya mengapa mereka meningkat di awal, the timeline starts immediately after the US's biggest financial collapse. grafik ini dimulai setelah keruntuhan finansial terbesar Amerika Since the Great Depression. sejak masa depresi besar atau yang kita panggil The Great Depression. These techniques are known as cherry picking. Teknik ini dikenal sebagai cherry picking. A time range can be carefully chosen to exclude the impact of a major event right outside it. And Rentang waktu dipilih dengan mengabaikan dampak peristiwa besar. Data points can hide important changes in between. Di luar rentang waktu tersebut, dan
memilih titik data tertentu dapat menyembunyikan perubahan penting. Even when there's nothing wrong with the graph itself, Bahkan tidak ada masalah dengan grafik tersebut, leaving out relevant data can give a misleading impression. tanpa data yang relevan dapat memberi kesan yang terdengar salah bagi kita. This chart of how many people watch the Super Bowl each year Grafik ini menunjukkan jumlah penonton Super Bowl tiap tahun. makes it look like the event's exploding. Dan dapat menampilkan popularitas acara tampak seperti meningkat drastis. But it's not accounting for population growth. Tetapi ini tidak memperhitungkan peningkatan populasi. The ratings have actually held steady because while the number of football fans Sebenarnya peningkatan terjadi karena meskipun jumlah penggemar sepak bola their share of meningkat, overall viewership has not. Finally, dan jumlah penonton yang semakin lenyap. a graph can't tell you much if you Akhirnya, grafik tak memberitahu banyak don't know the full significance of what's being presented. jika Anda tidak tahu keseluruhan dari apa yang disajikan. Both of the following graphs use the same ocean temperature data from the Kedua grafik berikut menggunakan data suhu lautan yang sama National Centers for Environmental Information. dari National Centers for Environmental Information atau Badan Nasional Lingkungan. So why do they seem to give opposite impressions? Jadi, mengapa mereka memberikan sebuah hasil yang berbeda? The first graph plots the average annual ocean temperature from 1880 to 2016. Jadi, untuk grafik pertama itu mengukur suhu lautan global pada tahun 1880 hingga 2016, making the change look insignificant. sehingga terlihat cukup signifikan. But in fact, a rise of even half Celsius can cause massive ecological disruption. Tetapi peningkatan suhu tersebut dapat mengakibatkan gangguan ekologikal atau gangguan keseimbangan ekologis atau keseimbangan lingkungan yang sangat besar. This is why the second graph, which shows the average temperature variation each year, is far more significant. Jadi, mengapa grafik yang kedua ini terlihat lebih signifikan dan lebih benar ketimbang grafik pertama? Karena kita dapat mengetahui apa bahaya ekologis lautan jika suhu meningkat. When they're used well, graphs can help us intuitively grasp complex data. Ketika digunakan dengan baik, grafik dapat membantu mengartikan data yang rumit. But as visual software has enabled more usage of graphs throughout all media, Adanya peranti lunak visual yang mendukung pemakaian grafik di berbagai media. it's also made them easier to use in a careless or dishonest way. Dan ini dapat digunakan mudah orang-orang untuk memakainya dengan cara yang salah atau menggunakan cara yang sangat tidak benar. So the next time you see a graph, don't be swayed by the lines and curves. Jika kamu melihat grafik, jangan hanya melihat garis dan kurvanya saja. Look at the labels, Lihat dari labelnya, the numbers, the scale, and nomor, jarak, the dan context. And konteks.
ask what story the picture is trying to tell. Dan tanya apa cerita di gambar yang sebenarnya ingin diberitahukan oleh kita. Hmm, itu saja video dari DID tentang how to spot misleading graph dari saya yang telah merubah menerjemah bahasa dari tersebut dari Inggris ke Indonesia. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.